Hari ini saudara kasih sambungan masih di saudara kasih ada 7 saudara kasih persiapan yang harus kita lakukan agar kita tidak kena murka Allah ketika nanti Yesus datang kedua kali, ya. Saudara kasih, sekali lagi saya ulang saudara kasih ada 2 versi kehidupan manusia nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus ya kedua kali. Versi pertama saudara kekasih akan bersorak-sorai menyongsong Yesus datang di angkasa. Versi kedua saudara kekasih akan ada cerita. Saudara kekasih maka dikatakan dikatakan saudara kekasih di sana cerita dan saudara kekasih bahkan dikatakan saudara kekasih ada kertak gigi ya saudara. Dan kenapa saudara sekali lagi kenapa ada 2 versi hidup manusia ketika Yesus datang kedua kali? Bagi orang yang siap sedia kedatangan Tuhan Yesus tadi malam saya sampaikan di Buddha Budi, saudara kasih ya ada miripnya tapi nggak persis sekali ya. Saudara kasih ya dikatakan saudara bagaimana nanti kita ketika Yesus datang kedua kali dikatakan saudara kasih untuk tidak percuma ya. Saudara kasih bersusah-susah kita mengikuti Yesus, namun toh satu saat kita tidak terangkat, itu hidup yang paling mengerikan ya saudara. Saudara kasih maka dikatakan saudara agar kita nanti ketika Yesus datang kedua kali dikatakan saudara kasih kita ini didapatinya tidak bernoda, tidak beraib dan tidak bercelah ya pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana caranya? Saudara kasih ada 3 kami bahas minggu kemarin tadi malam. Saudara yang pertama harus taat ya saudara mengerjakan, maka dikatakan Filipi 2 saudara kerjakanlah keselamatanmu dengan taat ya saudara kasih dengan takut dan getar dengan taat akan Tuhan, dan kemudian dikatakan memiliki hati yang selalu memiliki kemauannya Tuhan ya. Hati kita selalu memiliki kemauannya Tuhan. Yang ketiga saudara kasih dikatakan saudara kasih bagaimana kita menjadi orang penurut Allah, tidak menjadi orang bersungut-sungut, tidak menjadi orang berbantah-bantah ketika Yesus nanti datang kedua kali. Maka dikatakan kita menjadi orang yang bermegah ya saudara kasih. Maka hari ini juga saudara kasih, jadi 3 minggu kita sudah berturut-turut saudara kasih dikatakan firman Tuhan bagaimana kita mempersiapkan diri saudara kasih kalau nanti Yesus datang kedua kali kita dikatakan tidak mengalami murka Allah. Sekali lagi saudara, tidak mengalami murka Allah saudara. Memang sebenarnya dari pihaknya Allah juga sebagaimana juga minggu lalu sudah kita baca saudara kasih bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kita merencanakan kita untuk kena murka Allah. Firman Tuhan selalu dikatakan seperti Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal barang siapa percaya kepadanya tidak binasa ya melainkan saudara kasih beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada satupun kehendak Tuhan kalau kita akan kena murka Allah, itu gak mau ya, karena kita ini ciptaan Tuhan pada mulanya saudara kasih. Tapi kenapa saudara kasih harus ada orang nanti mengalami murka Allah? Karena tidak mempersiapkan dirinya ya. Maka Bapak Saudara kita persiapkan diri kita sedapat mungkin ya. Jadi saudara seperti minggu lalu kejadiannya saudara kekasih ya nggak hujan nggak ini saudara tiba-tiba dan datang banjir bandang ya saudara kiriman dari tempatnya saudara kekasih dari arah saudara kekasih berlangit ya atau dari mana ya saudara kekasih dia sehingga menyapu kayaknya semua ya saudara. Itu belum seberapa ya, ada di tempat-tempat yang lain memang saudara kekasih kejadiannya lebih besar, lebih dahsyat dari situ ya. Bahkan rumah gedung yang tinggi pun saudara kekasih roboh dan hancur saudara ya, diseret ya. Kemarin itu masih 1 mobil yang kalian tanya terhanyut ya dan hancur ya saudara kekasih. Ini beberapa mobil hancur, rumah-rumah hancur saudara kekasih. Nah karena itu maka dikatakan itu masih masih belum apa dibanding nanti kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Karena itu maka dikatakan bagi saya sudah persiapkan sedapat mungkin. Ada beberapa dikatakan di sini, maka dikatakan kembali sebentar saudara kasih 1 Tesalonika 1 ya ayat 10-nya ya. Nanti kita lihat di ayat 3-nya kita bahas hari ini, tapi kita lihat dulu ayat 10-nya. Dikatakan di sini ya, kita dikatakan di sini, saya baca saudara, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Jadi Bapak Saudara kasih, kita bersyukur saya dan saudara diselamatkan Tuhan, ya. Gunanya kita diselamatkan Tuhan, saudara, agar kita, saudara kasih, tidak kena murka nanti, ya. Bahkan saudara, maka dikatakan tujuan keselamatan, tujuan iman kita dikatakan saudara adalah keselamatan jiwa kita. Jadi itu tujuannya. Saya diselamatkan, saudara diselamatkan, kita diampuni, bukan hanya sekedar kita jadi anak Tuhan, kita bisa sembuh kalau kita sakit, bisa kita diberkati, ya, kita bisa memiliki masa depan, kita bisa ya itu apanya, ya itu cuma tambahannya, ya. Tapi tujuan yang utama, Bapak Saudara kekasih, kita harus memiliki kehidupan yang surga, ya, hidup kekekalan. Itu tujuannya, itu yang harus kita kejar. Karena sekali lagi saudara, dikatakan sebentar, saudara kekasih. Jadi Tuhan mau saudara kekasih agar kita jangan kena murka. Murka ini artinya mengalami hukuman yang kekal selama-lamanya, ya, saudara kekasih. Karena itu maka Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli bagi kita, ya. Makanya agar kita tidak mengalami murka Allah, ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, ya. 3 minggu lalu dikatakan yang harus kita lakukan ucapan syukur, ya, harus bersyukur apapun namanya. Karena firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 5 dikatakan 18 dikatakan bersyukurlah dalam segala hal. Orang mengucap syukur lagi sembuh, lagi diberkati, lagi dijawab Tuhan doanya mudah, ya, mudah mengucap syukur, ya. Saudara kekasih, ya. Tapi ada juga orang yang disembuhkan, saudara kekasih, orang buta bisa melihat saudara. Lalu saudara kekasih, ya, hanya 1 yang kembali, 9-nya gak bersyukur, pada sudah melihat, ya saudara. Ya, ada juga orang setelah diberkati, semakin diberkati orang semakin jauh dari jalannya Tuhan. Ada juga, ya. Tapi saya katakan yang logisnya, yang mudahnya, ketika kita diberkati, ketika kita disembuhkan, ketika kita ditolong Tuhan, ketika kita dijawab Tuhan, doa kita mudah bersyukur. Tapi bagaimana kalau tidak dijawab Tuhan doa kita? Bagaimana kalau kita belum disembuhkan Tuhan? Masihkah mengucap syukur? Tapi firman Tuhan berkata, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, baik atau tidak baik. Nah, jadi dikatakan ada nyanyian kita dikatakan ya, sebab kau aku memuji engkau suka dan maupun duka, ya. Jadi kadang kita harus bersyukur. Dan saya katakan saudara, ucapan syukur yang paling harum di hadapan Tuhan, saudara kekasih, ya, ketika kita bersyukur dalam keadaan tidak baik pun, itulah ucapan syukur yang luar biasa. Kita lihat saudara kekasih Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Daud berkata di sana, Tuhan, siapakah gerangan yang ada padaku di surga? Dikatakan, siapakah yang kuingini di bumi selain daripada Engkau? Dikatakan tidak ada selain daripada Engkau. Ayat 28 yang berkata, aku suka dekat dengan Allah. Dikatakan akan menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Saudara kekasih, artinya di ayat 25 itu, dan gak ada pengharapan apa-apa. Baik di surga nggak ada, kayaknya jawaban doa kayaknya belumnya ada, ya, pertolongan kayaknya nggak jalan, ya, berkah kayaknya tertutup kayaknya, ya, kayaknya surga itu tertutup. Ada orang berkata seperti itu, ya. Dan memang saudara, kalau firman Tuhan berkata, bagi orang-orang yang kena kutuk, maka langit ini dikatakan akan buat Tuhan sebagai tembaga, dan tanah ini akan dibuat menjadi baja, sehingga apapun yang diusahakan tidak pernah berhasil, ya. Saudara kekasih, itu orang yang sedang mengalami kutuk dari Tuhan. Tapi saya katakan, tapi Daud berkata, walau keadaannya seperti itu, aku suka dekat dengan Engkau. Aku akan memuji Engkau dari setiap saat untuk menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara kekasih, jadi dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tersesat, dia tetap bersyukur pada Tuhan. Maka tidak kita heran, Daud itu sampai kepada lewat keturunan Daudlah, saya dan saudara boleh diselamatkan Tuhan. Jadi orang yang suka memuji Tuhan, akan keturunannya akan ada jaminan. Saudara kasih, walau latar belakang hidupnya, walau keadaan proses hidupnya kayaknya mungkin saudara kasih sungguh kesulitan sekali, tapi kalau kita suka memuji Tuhan, maka ada jaminan masa depan dalam hidup saya dan saudara. Ada pengharapan ke depan, saudara. Walau kayaknya sekarang ini gak ada jalannya, tapi kalau kita memuji Tuhan, saudara kekasih, maka Tuhan akan hadir. Maka dikatakan dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan ya, Tuhan akan bersemaya di atas
puji-pujian orang Israel. Jadi Tuhan ada, Tuhan hadir ketika kita bersyukur, ketika kita memuji Tuhan, Tuhan akan hadir. Saudara kekasih, bagaimanapun caranya, saudara. Karena itu maka dikatakan selalulah bersyukur. Sekali lagi saudara, bersyukurlah dalam segala hal dalam hidup kita. Yang kemudian minggu lalu dikatakan saudara kekasih yang disampaikan bagi kita, bagaimana kita mengerjakan iman kita. Iman kita itu harus bertumbuh. Ya saudara kekasih, sama dikatakan dari iman sebiji sesawi, awalnya, kecil awalnya. Tapi kalau kita kerjakan, kita tumbuhkan. Masa dikatakan, saudara kekasih lihat, iman sebiji sawi itu kecil. Kayaknya saudara, ya gimana ya, kalau kita saya pernah beli apa itu, bibit, apa namanya itu, bibit kangkung. Bukan yang sudah tumbuh, yang masih masih benih lah, saudara kan kecil sekali. Jadi ketika saya mau menanamnya, saudara kasih udah terbang. Kenapa? Hanya hembusan, hanya nafas kita saja udah terbang dia, saudara kan. Kenapa? Terlalu ringan dan terlalu kecil, saudara. Seperti itulah kayaknya. Tapi ketika kangkung saya berbenih itu saya tanam, saudara kasih satu saat dia besar, saudara. Ya, walaupun nggak seperti biji sawi itu, saudara dikatakan satu saat burung pun bisa bertengger di atasnya. Artinya, kenapa dari yang kecil bisa menjadi besar? Karena diusahakan, karena dikerjakan. Maka iman dikatakan, saudara kasih, tanpa dikerjakan maka iman yang mati. Maka hati-hati Bapak Saudara, saya katakan minggu lalu, banyak di sini kejebak orang karismatik. Ya, saudara kasih pikirnya kalau sudah terima Tuhan Yesus, mengakui sebagai Tuhan, saudara kasih lalu berhenti, tidak diteruskan ibadahnya, tidak. Maka dikatakan Filipi 3:16 dikatakan lanjutkan, dikatakan imanmu, pertumbuhanmu dilanjutkan kepada hal yang berikutnya. Jadi banyak orang kejebak, orang karismatik, saudara, yang dulunya ya, saudara kasih ya, kejebak dia, saudara, pikirnya sudah, karena memang teologianya dulu begini, ya terima Tuhan Yesus, mengakui sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, akui sebagai Tuhan Juru Selamat pribadimu, maka kamu selamat dan namamu tertulis dalam kerajaan surga, kamu akan masuk surga. Nggak salah itu ayat. Gak salah itu Injil. Tapi saya katakan saudara kasih, perjalanan rohani kita masih berjalan, saudara. Jadi yang kata lain, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, gak berhenti, maka lanjutkan iman kita. Saudara kasih, lakukan pekerjaan iman kita. Maka dikatakan Filipi 2 ayat 12 itu dikatakan hai saudara-saudara, kerjakanlah, dikatakan keselamatanmu, dikatakan dengan roket, dengan taat dan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi Tuhan mau saudara-saudara harus bertumbuh iman kita. Kalau tidak bertumbuh iman kita, maka seperti minggu lalu dikatakan, maka nanti saudara, satu saat iman yang tidak bertumbuh, tidak dikerjakan iman kita, lama-lama saudara imannya menjadi kandas. Gak punya kekuatan lagi untuk menantikan Yesus datang kedua kali. Maka ada pertanyaan di dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, saudara kasih apa dikatakan di sana? Jikalau anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman di Lukas 18 ayat 8 tidak sama dengan iman Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 itu dasar iman untuk kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kalau Lukas 18 ayat 8, iman yang sudah bertumbuh, iman yang sudah kita kerjakan, sehingga kita bisa melewati semua persoalan demi persoalan, sehingga tetap kita tegak berdiri di akhir hidup kita sampai Yesus datang kedua kali. Amin Bapak Saudara. Jadi yang kata iman itu harus ditumbuhkan. Siapa yang menumbuhkannya? Kita pribadi. Kita harus mengerjakannya. Bagaimana caranya? Kerjakan keselamatan kita dengan benar. Tentu dengan ibadah kita yang benar. Persekutuan saudara tiap-tiap hari. Pastikan kepada Tuhan perubahan karakter kita. Maka minggu lalu dikatakan harus ada, saudara kasih, buah-buah pertobatan yang harus kita hasilkan. Dan saudara kasih yang lain-lainnya. Dengan kata lain, iman kita harus ditumbuhkan. Ya, yang syukurnya hari ini menurut urutan dari firman ini yang harus kita pelajari, saudara kasih, dan katakan mengerjakan dalam kasih. Ya, itu urutannya dalam Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan 10 ya saudara. Tapi saudara kasih, sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 13, maka dikatakan maka tinggallah akan hal ini, apa dikatakan?
iman, pengharapan, dan kasih. Ya, jadi minggu depan kita sambung saudara kekasih pengerjakan kasih. Hari ini saudara kekasih masuk kita kepada topiknya dikatakan pengharapan atau ketekunan dan pengharapan. Jadi pengharapan itu saudara kekasih, setelah kita punya iman, maka harus saudara kekasih iman kita itu harus ditumbuhkan. Karena apa? Kenapa bisa bertumbuh iman kita? Kenapa kita bisa kuat dalam iman, dalam tekanan, dalam persoalan, tapi kisah kita kuat? Karena ada pengharapan. Imanlah saudara kekasih dasarnya, tapi yang membuat kita bisa bertumbuh untuk kuat menghadapi setiap situasi masalah harus ada pengharapan. Sama seperti anak-anak, saudara kekasih, dia sekolah, dia sudah terdaftar dari sekolah. Saudara kekasih, dia sudah percaya dia akan satu saat nanti tamat dari sekolah. Tadi saya tanya sama Nanda, kau udah tamat ya Nanda ya? Oh ya udah Bu, udah, tapi belum rumah. Udah Bu, udah rumah. Oh lulus, oh ya puji Tuhan ya. Kau nanti kemana? Oh kuliah, nanti kuliah. Oh di mana di sini? Oh puji Tuhan, saya katakan ya. Kenapa dia, saudara kekasih ya, saudara kekasih yang kata bisa berhasil tamat saudara? Karena dia mendaftar awalnya, kemudian saudara, kenapa bisa tamat saudara kekasih ya? Karena selama 3 tahun dikerjakannya, ya saudara kekasih ya, dia sekolah, saudara kekasih. Jadi bukan hanya terdaftar, ya, bukan hanya terdaftar dari satu instansi sekolah, tapi setiap anak-anak itu dari saudara kekasih, tiap hari belajarnya dia belajar. Dia sekolah, semua ketetapan di sekolah itu dikerjain, saudara. Sehingga pada waktu tertentu, waktunya tamat, dia bisa tamat, saudara. Ya, saudara kekasih. Dan itu dikatakan. Jadi dari ketika kita beriman, maka bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh, bagaimana iman kita bisa kuat, saudara kekasih, dan kita bisa melewati semua persoalan-persoalan kita, harus ada pengharapan. Harus ada pengharapan. Pengharapan inilah yang membuat saya dan saudara bisa kuat, tahan, ulet menghadapi persoalan. Kalau nggak ada pengharapan, saudara kekasih, maka ada orang putus asa, saudara. Bahkan ada orang sampai bunuh diri. Bahkan saudara kekasih, ada orang tua yang membunuh anaknya, atau anak membunuh orang tuanya. Kenapa? Saudara kekasih, melihat keadaan persoalannya, saudara, kayaknya nggak nyanggup lagi. Udah lebih aja, udah mati aja sekalian, ya saudara. Karena nggak kuat menghadapi tekanan itu. Tapi ketika kita punya pengharapan, oh ada pengharapan kita nanti, yang misalnya saudara kita ke surga, saudara kekasih, pengharapan kita ke surga. Saudara kekasih, bagaimana rumitnya persoalan sekarang, bagaimana susahnya sekarang ini, kita lihat, aku nanti satu saat ke surga. Surga indah. Itu membuat kita tahan menghadapi tekanan. Kenapa? Ada pengharapan kita di surga. Gak selamanya kita menderita. Penderitaan kita di dunia ini hanya sesaat saja. Firman Tuhan dikatakan, saudara kekasih, penderitaan yang ringan sekarang ini adalah sementara, saudara. Dan ada yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Itulah pengharapan. Itulah buat orang berani bertarung ikut Tuhan sungguh-sungguh. Walau dalam aniaya, walau dalam persoalan, dia seperti Bapak Kece ya, saudara, sampai sekarang ini masih di penjara. Ada nyanyiannya, saya suka nyanyiannya itu, saudara, walaupun kan belum kita nyanyikan ya di tempat ini, saudara. Saudara kekasih, lihat gimana dia kuatnya, saudara kekasih, benar saudara kekasih, hanya karena saudara kekasih beralih kepercayaan, saudara. Dan kemudian saudara kekasih memang dia saudara kekasih dia mengutarakan bagaimana Yesus itu, bagaimana perbedaannya dengan Al-Quran, dengan ajaran yang lain. Saudara kekasih, itulah membuat dia ditangkap dan dipukul dan dianiaya, dari penjara pun dianiaya, saudara. Saudara kekasih, seperti yang kemarin itu dikatakan saudara kekasih ya, tapi sekarang ini masih tetap di penjara. Kenapa dia kuat? Kenapa dia mundur? Ya, kenapa? Ada pengharapannya ke surga. Dia melihat dengan imannya, dia berharap dengan pengharapannya bahwa surga itu lebih mulia dari semua penderitaan yang dialaminya. Saudara, kalau nggak punya pengharapan dia nggak akan mungkin. Oke, saudara kekasih, dia udahlah balik aja ke Islam. Mungkin lebih disambut, lebih enak, saudara kekasih, lebih hebat keadaannya. Tapi karena pengharapan membuat dia bisa bertahan sampai sekarang ini di penjara. Saudara kekasih, pengharapan ini yang harus kita pelihara dalam situasi yang sekarang ini lagi berkecamuk dengan keadaannya, dengan tekanan persoalan. Saudara kekasih, kita bisa tetap bisa kuat karena ada pengharapan
kita Yesus satu-satunya. Amin saudara. Kembali kita lihat 1 Tesalonika 2, dikatakan di situ ayat 3-nya ya. Sama-sama kembali kita baca ya, 1 Tesalonika 1 ayat 2. Oke, ayat 3. Sama-sama kita baca. 2. Iya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, jadi katakan ini, ketekunan pengharapanmu. Kenapa seseorang sekali lagi bisa tekun dalam hidupnya, walau dalam tekanan, walau dalam persoalan, dalam kesulitan, tetap dia ikut Yesus, gak mundur saudara. Kenapa saudara? Ada pengharapannya surga. Tapi saya katakan saudara, kenapa orang bisa mundur dari imannya? Kenapa mundur dari pelayanannya? Karena sekali lagi saudara kasih, beralih pengharapannya saudara. Gak ditujukan pengharapannya kepada Tuhan. Saudara kasih, karena itu maka dikatakan, karena ketekunan pengharapanmu. Kenapa kita harus punya pengharapan? Saudara katakan, karena dikatakan dalam Roma 5 ayat 5, karena pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Ya, kenapa saudara kasih? Karena pengharapan kita tujukan sama Tuhan. Jangan tujukan pengharapan kita ke dunia ini. Dunia ini memang seperti nyanyian tadi dikatakan, jikalau kita berharap kepada dunia adalah sia-sia, saudara. Sia-sia, dunia ini gak bisa memberi pengharapan pada kita. Saudara, pertama kali dikatakan Roma 5 ayat 5, 2 dia. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa kita berpengharapan kepada Tuhan? Jadi Tuhan menyuruh kita hari ini berpengharapan kepada Tuhan. Jangan berpengharapan kepada dunia, saudara kekasih, tapi berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah kecewa. Ya, taruhkan pengharapan kita pada Tuhan. Walau sekali lagi ada tekanan, ada tantangan, ada persoalan, itu biasa. Itu makanan rohani kita sebenarnya. Saya katakan saudara kekasih, kalau ada orang petinju saudara, yang saudara kekasih, dia akan sangat saudara bersuka cita ketika ada pertandingan. Ya, kenapa saudara? Karena pertandingan itu menentukan dia juara atau tidak. Ya, pertandingan itu menentukan dia akan dapat medali atau tidak. Ya, pertandingan itu akan membuat dia mendapat uang. Kalau nggak ada pertandingan saudara, pusing dia 7 keliling. Kemarin itu saudara kasih pernah kan saudara masalah Indonesia, karena kita menolak Israel datang ke Indonesia. Lalu saudara kasih apa yang jadi? Saudara kasih semua pemain bola semua saudara kasih. Lalu dikatakan kalau kita tidak terima orang Israel datang ke Indonesia, dikatakan maka Indonesia akan diblok dari semua pertandingan nasional dan bahkan dunia. Saudara nggak bisa main. Saudara kasih ke luar negeri ya. Lalu saudaraku banyak menjadi orang pemain bola yang sudah siap, dikatakan sudah uring-uringan marah saudara kasih. Ya, kenapa? Karena di pertandingan itulah saudara kesempatan bagi mereka, saudara. Ya. Kadang kita ini di dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang bertanding. Di sinilah pertandingan kita. Maka sebenarnya Bapak Saudara kasih, kalau kita sadar ya, cuman kadang-kadang kita nggak sadar ya, saudara. Kalau kita menghadapi problema, masalah, kita sedang bertanding dengan iman untuk menunjukkan, untuk meraih satu kemenangan yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara. Maka jangan mundur, jangan saudara marah, saudara jangan kecewa ketika ada pertandingan rohani kita, persoalan yang kita hadapi. Karena dikatakan, kita pengharapan kita tujukan kepada Tuhan. Apapun namanya, di tengah persoalan, di tengah sesuatu kesulitan kita, akan ada Tuhan pasti menolong kita. Walau tidak dilihat oleh mata kita, satu saat kita pasti menang, kecuali kita melawan Tuhan. Ya, kalau kita tetap di pihaknya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, saudara, kita akan tetap dibela Tuhan. Dan di satu saat kita menjadi orang menang. Amin, saudara. Saudara kasih, maka dikatakan pengharapan itu dikatakan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan. Makanya jangan tunjukkan pengharapan kita ke dunia ini. Pengharapan kita Tuhan. Dari sana datangnya pertolongan. Maka Daud sekali lagi berkata, dikatakan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang
saudara. Gak langsung berkat saudara kasih datang uang segerobak saudara kasih kepada kita, saudara jatuh dari langit. Enggak, saudara. Tapi saudara kasih, kalau kita berharap sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Berpengalaman artinya berseru kepada Tuhan. Berpengalaman artinya berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan buka pintu-pintunya. Saudara kasih memberkati dia lewat orang-orang yang ditentukan Tuhan. Haleluya Bapak Saudara. Kalau saudara punya usaha, saudara, kalau saudara berdoa, Tuhan sanggup mengirimkan dari mana-mana pun akan datang ke tempat usaha saudara. Bukan karena kuat kita. Amin saudara. Bagi saudara yang butuh pekerjaan, kalau kita berdoa kepada Tuhan. Saya kata kemarin saya saksikan, saya katakan anak-anak saya ini 3 yang sudah selesai kuliah. Awalnya mereka bilang, wah mak, dikatakan kalau di Medan yang susah kuliah mak. Udah aku kalau sekali si Ocha kemarin sudah kasih dia bisa berhasil ke bagian Riau ya, sudah ke Pena sudah dikasih bisa ke Lampung ya. Saya katakan ke sana lah. Enggak lah, saya katakan jangan lah, harus di Medan ini susah loh mak. Dikatakan nggak mungkin lah, kita ini nggak mungkin bisa mengimbangi. Dikatakan orang yang kalau khusus sama Unimed ini kan nggak mungkin, nggak ada lagi di tempat kita di situ. Dikatakan, saya katakan sama, kalau kita berdoa, kalau kita mengandalkan Tuhan, kau belajar sungguh-sungguh, dia katakan, belajar sungguh-sungguh, Allah membuka 1 kursi aja, masa gak dikasih Tuhan samamu? Dia katakan, sudah kasih lalu, sudah kasih mereka merepet, sudah kita pasang doa, sudah kasih ya terbuka jalan, sudah kasih kalau si Kocan kemarin sudah kita palapain, walaupun bagaimana sudah di medical lah dia, sudah kasih bimbelnya saudara. Tapi Trivena juga ya bikin grupnya dan gurunya sudah kasih mengajari bimbelnya. Tapi satu saat saudara di akhir semesternya, sudah ketemulah seorang bantu berkata, Kak, sebelumnya udah ditanya seorang dia katakan, ya Kak Marni, ya Kak, di mana kakak bikin anak-anak kakak les? Inilah kadang-kala di Medika, di mana lah bisa. Saya nggak lanjutkan, dia pun nggak lanjutkan ceritanya. Tapi kalau beberapa waktu udah Trivena sudah akhir udah kelas 3 akhir ya kakak saya. Jadi datang Pak Tona, di mana Trivena ini? Apa kok? Inilah kadang sama burunya. Ya udah Kak, katakan masukkan aja GO, dan bilang sama kamar. Oh iya, bisa rupanya kami gak ada uang loh gitu. Bilang aja katanya kan, sudah gak kasih kelas. Kak Mar, bisa Kak si Trivena ini bisa minum? Oh iya, kirimkan aja apanya Kak, semua data-datanya kirimkan. Sudah gak kasih, yang harusnya bayar kami 2 juta saudara, karena udah akhir semester ya. Sudah gak kasih ya, lalu katakan masuk loh Trivena Kak, dikatakan cek apanya data masuk ya Kak, tanpa uang masuk, tanpa uang les. Kata, oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah kasih, akhirnya sudah kayak jebol dia ya. Kemudian Karen juga demikian ya. Kata, Kak Mar, tolonglah masukkan Karen gini gitu kan. Ya oke. Nah, berapa kakak mau? Aku nggak tahu berapa aku mau. Kan ya. Kakak lihat dulu, cek loh berapa banyak gitu. Ada 12 juta Kak, ada 8 juta, ada segini kan. Nah, kakak mau berapa? Saya katakan segini gitu. Oh ya, nanti usulkan ya Kak, katanya. Lalu Kak lolos, dia masuk loh, dimasuk ya ketika. Tapi dia segini Kak, makasih Kak, separuh dari apa yang aku minta saudara. Saudara kasih, wow, saya katakan luar biasa Tuhanku. Saudara kasih. Kemudian kayak Kesia juga demikian. Saudara kasih ya. Kak, masukkanlah Kesia Kak, gini, kirim apanya? Berapa kakak mau? Seginilah, boleh lah gitu kan. Oke, nanti ya, sudah katakan 1 juta loh. Di mana kita dapat 1 juta uang rescue? Semua karena Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, tapi memang air mata, dengan air mata. Saudara punya uang, jangan tiru aku. Tapi saya nggak punya uang, kami nggak punya uang untuk itu. Tapi lututku, air mataku, bayarannya sama Tuhan. Tuhan bayar di tempat yang lain. Amin Bapak Saudara. Nah, saudara kekasih, jadi yang katanya sesulit apapun keadaan kita, kalau kita masih punya pengharapan kepada Tuhan, Allah buka jalan dengan caranya sendiri. Amin saudara. Karena pengharapan, kenapa kita punya pengharapan? Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, tapi pengharapan
pengharapan kita kepada Tuhan akan memberi kekuatan dan sejahtera pertolongan bagi saya saudara. Nah, yang kemudian dikatakan kenapa kita harus punya pengharapan? Saudara kekasih, karena pengharapan kita kepada Tuhan itu dikatakan, saudara kekasih, dikatakan dalam Yesaya 2 ya. Dikatakan janganlah berharap pada manusia, karena dikatakan manusia hanya sebagai dikatakan hembusan napas saja. Hari ini bisa ada, besok gak ada lagi ya. Sama-sama kita baca lagi ya. Sudah kasih Yesaya 2 ayat 22 ya. Janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap ya. Jadi pengharapan kita bukan manusia, bukan kita nggak peduli sama manusia, enggak. Tetapnya manusia dipakai Tuhan. Tapi jangan sampai kita hanya, maka anak-anak yang kau kasihi, bagi saudara yang sekolah, saudara kasih jangan ada koma aku lalu saudara nggak berdoa. Saya katakan sama anak saya, belajar berdoa. Ya, saudara kasih keren kita lagi saudara ke payroll semester. Dan saya katakan sebenarnya harus berdoa, harus berdoa. Nggak ada pengharapan kita siapapun, nggak ada pertolongan kita siapapun, hanya dengan doa. Ya, saudara kasih ya. Jadi berharap sama manusia dikatakan nggak ada apa-apanya. Maka kadang-kadang kalau kita orang tua, anak-anak berharap pada orang tua atau orang tua berharap pada anak-anaknya, kadang-kadang nggak ketemu, saudara, nggak ada, saudara, lalu kita marah dan kecewa, saudara, ya. Tapi maka dikatakan Tuhan mengajari saya dan saudara untuk berharap pada Tuhan. Jangan berharap sama siapapun. Amin, saudara. Saudara, artinya mengandalkan Tuhan, berdoa, saudara, berseru kepada Tuhan. Saudara kasih, karena itu maka Tuhan akan tolong saya dan saudara. Puji Tuhan. Kemudian dikatakan Bapak saudara kasih, kenapa saudara kasih dikatakan di sini pengharapan itu harus dihubungkan dengan hal yang lain. Ada 3 hal untuk bisa pengharapan kita bisa terwujud, pengharapan kita bisa jadi dalam saya dan saudara. Maka dikatakan hubungan pengharapan itu dikatakan di saudara kasih dihubungkan dengan janji Allah. Kenapa kita punya pengharapan? Karena ada janji. Saudara kasih ya. Kenapa kita saudara kasih berharap kepada seseorang? Karena pernah sudah dijanjikan. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, Kak, ketika saya bilang sama Kak Manek, boleh Kak saya nanti Kesia bisa masuk ya ke GO gitu ya, saudara kasih ya, kirim data-datanya ya, kita usahakan ya Kak. Nah, beberapa waktu kemudian saya WA lagi Kak Marni, kayak mana kira-kira udah ada ya, belum ya Kak, belum keluar dari pusat dikatakannya, saudara kasih ya, dan saudara kasih ya. Minggu berikutnya atau beberapa minggunya saya WA kembali, saudara. Kenapa selalu saya? Karena saya tidak maafkan saya kembali, maaf ya Kak. Selalu ganggu kakak sekali. Aku menanyakan kembali, dikatakan gimana masuk nggak ke Sia gitu ya. Saudara kasih ya, pastikan ya. Saudara kasih belum ya Kak. Berkali-kali sampai berapa kali saudara. Ya lalu satu saat dikatakan Kak. Ya puji Tuhan, Kesia sudah keluar ini apanya. Coba Kak cek dulu ke GO, ya di mana Kakak daftarkan dia. Coba cek ada nggak keluar namanya di sana. Lalu saya suruh Bapak Gembala, saudara Kakak coba deh. Lalu dikatakan, oh ya keluar ada namanya. Ya, saudara Kakak kasih. Kenapa, saudara? Karena Kak Mari janji akan saya masukkan. Ya masukkan aja namanya. Gini-gini saya kirim. Nah, saudara Kakak kasih. Jadi dengan kata lain, kenapa kita punya pengharapan kepada Tuhan? Karena ada janji Tuhan. Di Alkitab ini Bapak saudara kasih, janji Tuhan genap dalam hidup kita. Janji Tuhan 2/3 dari isi Alkitab ini adalah mengenai janji Tuhan. Baik dalam hidup sekarang, baik hidup yang akan datang. Janji Tuhan banyak. Saya dulu pertama kali saudara kasih ya. Ini mungkin karena bodoh kali atau karena nggak ngerti. Baru saya lahir baru kali lahir baru. Lalu saya dengar kesaksian teman saya, dikatakan aku puji Tuhan loh, dikatakannya aku menerima berkat Tuhan yang luar biasa, dikatakannya. Apa itu dipikirnya? Lalu saudara kasih, ya dikatakan aku berdoa kemarin, dikatakan biar nanti sebelum tahun baru, dikatakan kami punya kursi, dikatakan kursi sudut, dikatakan ya untuk acara tahun baru kami, dikatakannya. Sebenarnya dalam tuh bisa nggak diminta kursi sama Tuhan itu ya? Jadi ya itulah kerasan kita apa ya? Polosnya gak ngertinya karena berdoa. Lalu dari situ saya mengerti, saudara kasih itu. Dengan kata lain saudara, ya kadangkala kita tidak mengerti, saudara, ya apa janji Tuhan dalam hidup kita, dan kita tidak bisa klaim dan tidak bisa saudara pegang janji Tuhan karena kita tidak tahu janji Tuhan. Apa aja janji Tuhan? Janji Tuhan itu ada dari
ada dikatakan sebentar di sini dalam dalam 2 Korintus 7 dikatakan di sini ayat 1 ya. Saya baca saudara, dikatakan di sini ya. Jadi ada janji itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi dikatakan kita memiliki janji-janji itu. Jadi perkataan 2 kali diulang. Saudara kekasih, itu dengan kata banyak janji Tuhan. Banyak janji Tuhan. Saudara kekasih, bagi hidup kita sekarang ini apa saja. Karena itu Bapak saudara kekasih, itulah membuat saya dan saudara, bagi orang yang mengerti, gak habis-habisnya dia berdoa. Karena ada janji-janji Tuhan yang membuat kita tetap saudara kekasih berdoa kepada janji Tuhan untuk masa depan anak-anak kita, janji Tuhan untuk kebutuhan kita pribadi, janji Tuhan untuk kehidupan kekekalan, janji Tuhan untuk kesembuhan, janji Tuhan untuk keberkatan usaha kita. Semua ada di dalam firman Tuhan ini. Tinggal bagi saya dan saudara untuk mengetahui janji itu, mempercayai janji itu, mengakui janji itu, mendoakan janji itu, menantikan janji itu, sehingga janji itu menjadi kenyataan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya saudara. Jadi dengan kata kita punya pengharapan, ada pengharapan kita. Bagaimana untuk masa depan kita, masa depan anak kita. Kalau kita pikir, aduh susahnya hidup ini, bagaimana nanti cari kerjaan pun susah, bagaimana nanti aku menyekolahkan anak-anakku ini gitu ya. Ya saya dulu seperti itu, aduh bisa nggak anakku nanti, ya masih SD anakku, pikir bisa nanti nggak SMP anakku ini ya, gitu ya. Ketika sudah SMP mikirin lagi, gimana nanti, bisa nggak SMA nanti anakku ini ya. Setelah SMA bisa nggak kuliah saudara. Setelah kuliah mikirin lagi saudara, dapat kerja nggak ya. Gak habisnya. Udah menikah satu, gimana ya nanti rumah tangganya ini. Jadi habis-habisnya. Saya pikir saudara, gak bisa habisnya hidup bisa gitu ya saudara. Apalagi saya aku pikir sebenarnya udah ringan aku. Udah punggung masih ngurusin valer. Ini begini hidupku ini kadang-kadang kadang masih diri sendiri juga ya. Hidup ini gitu ya. Saudara kekasih, tapi itu adalah kesukaan. Haleluya saudara. Nah, saudara kekasih ya. Jadi yang kata lain, tapi karena ada janji Tuhan pada saya dan saudara, kita akhirnya berpengharapan pada janji itu. Itu membuat kita kuat, saudara kekasih, dalam-dalamnya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Jadi maka dikatakan janji itu saudara kekasih harus dikaitkan dengan pengharapan, sehingga pengharapan kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Dan kemudian saudara kekasih dikatakan, saudara, pengharapan itu dikatakan adalah seperti apa dikatakan, sau yang kuat ya. Saya nggak ngerti apa itu sau, saudara kekasih, tapi saudara kekasih itu seperti jangkar. Kita lihat juga seperti kapal saudara. Pernah kita naik kapal, saudara, kapal pelni ya saudara. Ketika saudara kekasih di laut, saudara kekasih bakal ke mulai mendarat, saudara, ada aba-aba, siapkan barang-barangnya begini katanya apanya saudara operatornya. Dikatakan kita sebentar lagi sudah tiba di darat, dikatakan ya. Saudara kekasih, tenang dulu, dikatakan jangan bergerak dulu, dikatakan ya, karena mencari tempat mungkin ya. Sebelum dijatuhkan dan pasti jangkarnya, saudara, dan diikat jangkar itu ke dalam tali atau rantai atau besi, saudara kekasih ya. Sebelum diikat itu gak diizinkan untuk bergerak. Tapi setelah jangkar itu mungkin saudara kekasih sudah dipacok, saudara kekasih diterjangkan ke bawah dan kemudian diikat saudara kekasih ke rantai besinya, saudara, dia pasti dan kokoh, saudara. Maka dikatakan semua bisa pelan-pelan dengan jalur dikatakan akan keluar. Kapal itu tidak goyang. Ya seperti beberapa ribu, 3.000 orang kebetulan di kali saudara, lebih saudara ya. Saudara gak goyang saudara. Saudara kekasih ya. Kenapa? Ada jangkarnya saudara, yang membuat kapal itu kokoh saudara. Maka dengan kata lain, kenapa kita juga seperti itu juga saya dan saudara. Jangkar itu ada pengharapan kita. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan, gak goyah kita, gak kecewa kita, gak putus asa kita. Kenapa? Ada pengharapan kita Yesus. Ketika kita tetap mengalami tekanan, kita berseru kepada Tuhan. Ketika ada kesulitan keuangan, kita berseru kepada Tuhan. Ketika ada saudara kekasih hal-hal tekanan persoalan apa,
apapun, kita berseru kepada Tuhan. Kayaknya menurut orang bodoh kali hanya bagian dia untuk berdoa. Tapi saya katakan saudara, jangkar iman kita, saudara kasih ya, pengharapan kita tujukan kepada Tuhan, sehingga kita tetap bertelut di kaki Tuhan. Jadi pengharapan itu dikatakan saung yang kuat, yang membuat saya dan saudara bisa tenang. Atau kita lihat sebentar dalam Ibrani 6 dikatakan di situ, itu saung yang kuat dikatakan, yang aman kepada jiwa kita dan melabuhkan kita sampai kepada belakang tabir. Ya, sama-sama kita baca ya. Dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, 22 ya. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi saung itu, pengharapan itu, ada sesuatu yang kuat dalam diri saudara. Batin kita. Kenapa orang gundah-gulana? Kenapa orang stres ketika menghafalkan? Karena hilang pengharapannya. Lupa dia, ya. Sama seperti Tuhan Yesus ketika ditangkap, muridnya lari semuanya, ya. Uring-uringan semuanya, saudara. Ketika mereka, saudara kasih, ada dua murid lagi berjalan ke Emmaus, lalu saudara kasih ya, mereka cerita-cerita, dan kemudian Yesus datang di situ, ya. Mereka nggak kenal karena mata mereka ditutupi oleh selaput, ya. Katakan, apa yang kalian ceritakan? Apakah kamu tidak tahu? Hanya kamu mungkin nggak tahu, kata apanya cerita mengenai ini, ya. Saudara kasih, mereka menceritakan, saudara kasih, mereka susah, saudara, karena mereka mengharapkan kalau Yesus itu menjadi pembela bagi mereka. Karena pada saat itu orang Israel dijajah oleh Romawi, ya. Jadi mereka mau, saudara kasih, Yesus itu sebagai pembela mereka yang secara kenyataan, saudara kasih, ya, gak mau Yesus itu mau saudara kasih mati, saudara. Maka ketika saudara kasih Yesus berkata, menceritakan bahwa dia mati, maka Petrus berkata, tidak mungkin, dikatakan bisa. Maka Tuhan Yesus berkata, dikatakan, hai kamu, dikatakan, nyingkirlah kamu, nyala kamu iblis, ya saudara. Karena mereka gak mau Yesus itu, saudara kasih, jauh dari mereka. Gak mau Yesus mati karena mereka mengharapkan Yesus itulah menjadi nanti pemimpin mereka yang bisa membela mereka, saudara, secara dagingnya, saudara. Tapi saudara bisa lihat ketika Yesus mati, mereka apa, saudara? Wah, saudara kasih, akhirnya saudara kasih mereka, saudara kasih dengan kata lain, khawatir, takut, ya saudara kasih ya, saudara dengan kata lain, saudara melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup mereka. Tapi dikatakan di situ, ya, saudara kasih, maka dikatakan bagi saya, saudara, biar kita tetap teguh dan tenang dan aman jiwa kita ini, tenang pikiran ini, miliki pengharapan pada Yesus. Apapun namanya, masalahku akan selesai dalam nama Yesus. Apapun namanya, hidupku akan aman dalam Yesus. Jadi tujukan pandangan kita pada Yesus. Jangan lihat besarnya persoalan kita, jangan lihat susahnya keadaan kita, jangan lihat rumitnya persoalan kita. Lihat Yesus akan menyelesaikannya. Itulah pengharapan kita. Arahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka dikatakan pengharapan itu seperti dikatakan saung yang kuat dan aman pada jiwa kita, yang melabuhkan kita sampai kepada belakang tabir. Artinya tabir itu sudah sampai saudara kasih kepada saudara ruang Maha Kudus, itu puncaknya. Artinya apapun persoalan kita sekarang, apapun kendalanya, apapun saudara kasih kesulitan kita sekarang, sepanjang kita berpengharapan sama Tuhan, kita menaruh pengharapan kita kepada, berseru kepada Tuhan, saudara kasih, kita akan sampai kepada kehendaknya Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan dari cerita Bapak Gembala, dikatakan saudara kasih, ada seorang anak, dikatakan saudara, ketika mau ke sekolah, mau diantar oleh bapaknya, saudara, naik mobil, saudara. Jadi menuju ke dekat rumah, jalan yang mendekat sekolahnya ini, sebelumnya sudah ada aba-aba, sudah ada pemberitahuan, dikatakan hari besok akan ada pesta di sini, jadi boleh jangan lewati jalan ini. Lalu saudara, karena bapaknya mungkin buru-buru, lupa pemberitahuan itu, saudara kasih tetap masih lewat jalan semula dia. Lalu saudara katakan, dikatakan dia tak bisa lewat dari sini, dikatakan sudah, lupa, kemarin sudah diberitahukan, lupa ya. Lalu dikatakan saudara, dicarilah jalan pintas. Ketika dicari jalan pintas sini, saudara, anaknya itu ngotot, saudara.
arah jalan pintas itu kayaknya biasanya menuju jalan mall, saudara. Lalu anaknya berkata, Pak, dikatakan, ini salah jalan kita, jalan ke sekolah kita ini, sekolah saya itu. Kenapa kita harus belok ke sini? Ini jalan ke mall ini, Pak. Dikatakan, enggak, anakku. Boleh dari sini juga kita nanti cari jalan untuk bisa sampai ke sekolahmu. Tapi karena anak-anak gak ngerti, polos saja, saudara kasih menggerutu dia, saudara kasih, enggak Pak, kita harus lewat itu, enggak boleh nak. Itu ada pelarangan di situ, enggak boleh kita lewat. Apa aku harus sekolah gitu? Lalu bapaknya bilang, udah sekarang kau tidur tenang di situ kan. Bapak akan cari jalan. Nanti kau nanti bapak yang bangunkan. Lalu saudaraku dicarilah jalan saudara. Kemudian saudaraku sampailah di sekolah itu. Saudara kasih dengan jalan, saudara berliku-liku mungkin saudara. Ketika saudara sampai di sekolah itu dibangunkannya lah anaknya, ya saudara. Panggil, anak dibangun, dikatakan. Dan sudah sampai kita dari telepon, iya, udah sampai kita ya. Ini sekolahku ya Pak, dikatakan. Iya, dikatakan. Sampai juga ya kita Pak ya. Iya, dikatakan. Bapakku the best, bapakku baik loh, dikatakan. Lalu bapaknya bilang, tidak sampai atau sampai kita ke sekolah ini, bapakmu tetap bapak yang baik. Bapak saudaraku, artinya apa saudara? Kadangkala kita menuju kepada sesuatu tujuan kita, karena saudara kasih ada hambatan. Kita doa mungkin kayaknya nggak dijawab Tuhan. Kita lakukan seperti ini kayaknya nggak ada jalan keluarnya. Lalu kita mau beruntung sama Tuhan. Tuhan, apa gimana ya kau Tuhan? Aku sudah berdoa, aku sudah melayani, sudah ibadahnya, aku sudah bukan. Kok nggak ada jalan keluarnya ya Tuhan? Udah begini aku kok kemana ya kau Tuhan? Nggak pedulinya kau, nggak mengasihinya kau jawabnya doaku ini Tuhan. Begini-begini aja nya hidupku ini. Tulis setianya aku ibadah Tuhan, tapi hidupku gini-gini aja. Kapan ya itu? Menggerutu aja kadang-kala. Ya. Tapi Bapak Saudara, seperti Bapak yang tadi, Bapak di surga mengasihi kita tetap saudara. Sepanjang kita saudara tetap dalam relnya Tuhan, Tuhan akan cari jalan keluarnya agar kita sampai kepada kehendak Tuhan. Akan tetap kita tiba pada apa yang ditujukan Tuhan dalam hidup kita. Apapun namanya, segala sesuatu, maka firman Tuhan berkata, segala yang kita rindukan, segala sesuatu keinginan kita, sepanjang itu memuliakan Tuhan, Tuhan akan berikan pada kita tepat pada waktunya. Namun kadang-kala di proses kehidupan kita itu, saudara kasih, memang kadang-kala kita nggak nyangkut, Bapak Saudara, daging ini nggak nyangkut, pikiran ini nggak nyangkut. Saudara kasih, karena itu maka dikatakan bagi saya saudara, ketika kita dalam prosesnya Tuhan, dalam pergumulan, dalam kesulitan, jangan alihkan pikiran saudara ke tempat yang lain. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saudara kasih, berseru, kita akan lihat mungkin air mata dengan air mata, lutut demi lutut saudara. Saudara kasih, hari-hari, tetapi saya katakan saudara, tepat pada waktunya Tuhan, Tuhan akan tolong dan keluarkan kita dari segala masalah kita. Tapi kuncinya, saudara kasih, tetap dalam jalannya Tuhan. Jangan keluar seperti anak tadi, tetap kata bapaknya, tidur aja kau. Dia katakan nanti kau udah sampai bapak bangunkan kau. Tetap dia, saudara kasih, di mobil itu, nggak keluar dari mobil itu dia. Artinya kita juga jangan keluar dari jalannya Tuhan. Jangan keluar dari kehendaknya Tuhan. Jangan keluar dari ibadah saudara. Jangan keluar dari mana saudara. Tetap berjalan dalam Tuhan. Tuhan akan menyampaikan kita kepada tujuan kita sampai pada kehendaknya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah, jadi dikatakan, jadi pengharapan itu akan saudara kasih dikatakan bagi saudara, saul yang kuat dikatakan, dan pengharapan itu juga dikatakan akan diikat dengan iman dan saudara kasih disampaikan dalam kasihnya Tuhan. Jadi dikatakan bagi saya dan saudara, bagaimana caranya sekali lagi Bapak Saudara agar pengharapan itu menjadi satu kenyataan. Jadi tidak hanya sekedar hayalan, tidak hanya sekedar bayangan ya saudara, tapi pengharapan itu bisa terwujud nyata dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana caranya dikatakan di sini? Kita harus tetap percaya pada janji Tuhan. Kalau sudah dijanjikan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan tidak pernah gagal. Itu firman Tuhan berkata. Apa yang sudah difirmankan Tuhan tidak pernah gagal. Dia akan lakukan. Karena itu harus pegang janji Tuhan. Percayai firman Tuhan. Maka dikatakan kembali sebentar dalam Roma 4 dikatakan di sini ayat, saudara kasih Roma 4 ayat 20-21. Saya baca saudara, dikatakan di sini ya.
Ini Abraham, mengenai Abraham bagaimana dia sudah kasih digenapkan Tuhan janji Allah kepadanya, ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah dia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi sudah berpegang pada janji Tuhan. Walau kayaknya sekarang ini nggak bisa, kayaknya nggak ada jalannya. Sudah secara pikiran, secara keadaan, secara situasi nggak mungkin kita bisa selesai dari masalah kita. Nggak mungkin. Saudara kasih butuh kayaknya, saudara kiri kanan depan belakang, saudara. Kayak atas pun kayaknya jawaban doa kita jauh tertutup sekalian. Tapi dikatakan di sini, ya, terhadap janji Allah ia tidak pernah bimbang. Jangan pernah bimbang. Karena Yakobus 1 ayat 6 dikatakan orang bimbang adalah sama seperti apa dikatakan gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari sehingga dia tidak mendapat apa-apa. Saudara, jangan bimbang. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia bukan Allah pembohong. Allah dikatakan Tuhan bahwa Allah berjanji, Dia tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Dan bahwa Allah dikatakan tidak melakukan dengan apa yang dijanjikannya, Dia akan melakukan sempurna dan segera. Itu janji Allah, itu tidak pernah bohong. Kalau Dia sudah berjanji, jadi sekali lagi makanya perlu Bapak Saudara, apa janji Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana dalam hidup kita? Apa janji Tuhan yang kita pegang? Harus ada. Makanya harus perlu baca firman, harus tahu firman. Janjinya di mana? Di firman. Makanya Bapak Saudara kasih harus tahu firman. Kita nggak bisa, kalau kau mau berkati aku berkatilah, kalau kau mau sembuhkan sembuhkanlah, kalau nggak sembuhkan sudahlah, gitu ya. Tidak bisa. Harus ada yang pegang firman. Imani firman Tuhan ini. Sekali lagi, segala sesuatu yang difirmankan Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal untuk menepatinya. Dia akan lakukan sempurna dan segera. Itu firman Tuhan. Tidak pernah dia gagal, saudara. Cuma kenapa nggak kenyataan dalam hidup saya dan saudara? Apa yang dijanjikan Tuhan pada saya dan saudara? Karena kita nggak percayai, nggak kita pegang, nggak kita ucapkan. Makanya Bapak Saudara, saudara sepanjang hidup kita tadi saudara sudah disucikan, saudara kasih nanti yang kedua, ya. Saudara jadi ada saudara kasih percaya pada janji Tuhan. Yang kedua, harus hidup kita harus disucikan. Ya, harus disucikan. Gak bisa memang hanya mengaku janji Tuhan, klaim janji Tuhan, tapi kelakuan kita nggak berubah, doa kita nggak benar, saudara kasih hidup kita nggak benar, nggak bisa. Ya, jadi harus pegang janji Tuhan dan hidup mau disucikan, sehingga apa yang menjadi pengharapan kita akan satu saat menjadi kenyataan bagi saudara-saudara. Jadi pengharapan kita itu sekali lagi saudara, ada janji Tuhan yang harus kita pegang, saudara kasih, dan kemudian maka dikatakan 1 Tesalonika 3, ya, saudara kasih 1 Tesalonika 3 ayat 3, ya, dikatakan di sini 1 Tesalonika 3 ayat 3. Saya baca saudara, ya, dikatakan di sini, ya, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi saudara, kalau saudara punya kesusahan sekarang ini, memang sudah Tuhan tentukan kita mengalami kesusahan itu, biar kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin saudara, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Bukan dengan kata lain sama seperti anak kita saudara, kita kadang-kadang saudara kita kasih kerjaan kepadanya bukan untuk mendidik dia, untuk menghukum dia, tapi dia untuk belajar dewasa, ya. Belajar dewasa, belajar bertanggung jawab, saudara, ya. Nah, dikatakan yang banyak sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dalam hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Oh, itu sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirimkan dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia, saudara, ya. Saudara kasih dikatakan, jadi Tuhan mau saya dan saudara, ketika ada tekanan persoalan, jangan saudara kasih mundur, jangan saudara kasih kecewa karena dengan persoalan atau kesusahan yang kita alami itu sepengetahuan Tuhan, ya. Sama seperti anak-anak, saudara kasih sekolah dikasih PR sama guru, ya.
Kadang-kala dikasih mates, ya, atau saudara kekasih, kadang-kala ada guru yang baik. Sebelum belajar dites dulu, sesudah belajar dites dulu, ya, itu guru yang baik, ya. Saudara kekasih, ya, untuk mentes sejauh mana ya kemampuan mereka menangkap, ya. Saudara kekasih, kalau kadang-kala kalau anak-anak nggak belajar, ibu nih banyak kali PR, ibu ini selalu aja ujian, gitu ya. Tapi bagi anak-anak yang rajin, kalau dia suka belajar, kita ujian, ya. Kenapa dia suka cita ujian? Karena sudah belajar. Ya, seperti itu juga kayaknya kita. Ketika kita menghadap surga, punya iman dalam Tuhan, punya pengharapan dalam Tuhan. Ketika ada persoalan, kita berkata, aku hadapi hari ini bersama dengan Tuhan. Aku hadapi hari ini. Saudara kekasih, kita hadapi dengan doa kita. Tuhan, hadapkan aku dengan persoalan ini lagi. Aku percaya, aku pasti menang. Saudara kekasih, kenapa? Karena kita punya pengharapan sama Tuhan. Amin, saudara. Tapi satu hal lagi dikatakan di sini. Jadi, saudara kekasih harus menyucikan diri. Ya, kita sucikan diri kita ini. Tiap-tiap saya katakan, saudara, Bapak Ibu, saudaraku, jangan lupa kedatangan Tuhan ini sudah semakin dekat. Jangan lagi berkutat dalam karakter yang lama. Harus berubah. Ya, sekarang kami dikatakan tadi malam Ibu dan Budi, saya katakan sudah, kita ketika nanti di kedatangan Yesus kedua kali, kalau boleh, bukan kalau boleh, harus tidak bernoda, tidak beraib, dan tidak bercelah. Ya, saudara katakan gak ada setitik dosa pun nanti, ya. Kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Karena itu maka dengan kata, memang sekarang ini masih banyak kekurangan kita. Justru karena banyak kekurangan kita, saudara kekasih, kita belajar untuk berubah pelan-pelan, ya. Belajar beribadah sama Tuhan, belajar saudara kekasih, ya, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, gak ada kemampuan kita apa-apa. Karena kita saudara kekasih perlu dengan segala kekurangan, banyak dosa kita, banyak masalah kita. Tapi saya katakan saudara, kalau Yesus nanti kedatang kedua kali, kita didapati sempurna di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Tapi dari sekarang makanya belajar kita menyucikan diri. Sebentar ayat terakhir mungkin, ya. 1 Yohanes 3 ayat 3, ya. 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan di sini, ya. 2 ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sama-sama kita baca sekali lagi 2 ya. Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepada Yesus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengharapan kita Yesus, saudara. Pengharapan kita bahwa kita dijauh Tuhan. Pengharapan kita surga. Karena dengan biar pengharapan itu bisa nyata bagi saya, saudara, kita sucikan diri kita, ya. Karena firman Tuhan berkata, dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah doaku tidak akan kamu jawab. Ya, saya ulang sekali lagi. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, dikatakan saudara, tentulah doaku tidak kamu jawab. Dikatakan ada orang yang berdoa, dikatakan, tapi memalingkan wajahnya dari saudara kekasih firman Tuhan, maka doanya merupakan apa dikatakan? Kekejian di mata Tuhan, ya. Bapak saudara kekasih, doa kita tidak menjadi kekejian, tapi doa kita menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan, doa yang segera dijawab Tuhan. Saudara kekasih, belajar kita menyucikan diri kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kita mengangkat balik pujian kita, saudara kekasih, yang ku perlu Engkau Yesus. Saudara kekasih, kita angkat pujian kita karena Yesus kita, pengharapan kita, kekuatan kita, pertolongan kita. Di tengah badai persoalan apapun, ada Yesus jadi pengharapan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan kita. Kita agungkan Tuhan. Kalau saudara mau, saudara ikutan, saudara kekasih, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara kekasih, semua saudara